Sebagai dosen itu juga harus seakan-akan harus mengadaptasikan dengan waktunya mahasiswa gitu. Jadi mungkin salah satu orang yang nggak setuju kalau dianggap generasi Z itu generasi rebahan ya. Saya mungkin agak ini apa ngomong. Saya juga tim itu, Pak. Kayaknya kalau dari yang bebas skripsinya dalam administrasinya seperti apa? Kalau dalam hampir sama, sama kayak tetap kita ikut sempro, ikut sidang, ikut semhas, ikut judisium itu tetap sama. SK kita ikutin juga, cuman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi barengan kita tentunya di Connect Visi Bumsu. Creativity, Objective, Networking, Neutral, Enthusiast, Capable, and Trends. Tentunya kita akan mengupas banyak hal di Connect Visi Bumsu. Di hari ini satu quote buat teman-teman semua yang melihat tayangan kita hari ini. Tentunya mimpi besar membutuhkan perjuangan yang besar. Begitu halnya dengan skripsi adalah bukti bahwa kamu siap untuk mewujudkannya. Di hari ini tentunya kita akan membahas seputar persiapan mahasiswa dalam menyusun ujian skripsi. Dan di hari ini juga kita akan mengundang para bintang tamu yang sungguh luar biasa. Langsung saja boleh kita undang tamu spesial kita di hari ini. Oke, boleh kita persilakan. Iya. Satu lagi boleh kita persilakan juga. Tentunya di hari ini sangat spesial. Akan ada bintang tamu yang sungguh luar biasa juga. Sekali lagi boleh beri tepuk tangan. Ini lagi bintang tamu yang baik, ya. Sungguh ceria di hari ini kita semua. Ada wajah-wajah muda dan ada juga wajah-wajah yang awet muda. Tapi biar lebih asik lagi ngobrolnya, kita sambut dulu dengan kopi kita. Welcome drinknya boleh diambil semuanya. Iya. Teman-teman yang nonton ini juga boleh sambil ngopi, santai, makan snacknya boleh disilahkan. Baik. Nah, di hari ini ada bersama dua mahasiswa. Dan tentunya bersama Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Visi Bumsu. Tentunya selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Dr. Jihan Izharsa, SHMSI. Dan juga ada dua mahasiswa, boleh kita kenalan dulu mungkin dari yang ganteng dulu ya. Halo, perkenalkan nama aku Ahmad Sajili, biasa orang manggilku Jili. Aku dari Program Studi Ilmu Komunikasi semester 7. Oke, selanjutnya. halo, perkenalkan nama saya Nurul Tika Rahma, biasa dipanggil Nurul, semester 7 juga. Oke, sama-sama semester 7 yang tentunya sesuai dengan tema kita yaitu adalah persiapan menyusun skripsi. Nah, di semester 7 ini tentunya banyak tantangan, banyak hal-hal yang dilewati mulai dari galau permasalahan kuliah, galau persahabatan, pertemanan atau hubungan yang lainnya ya. Nah, tapi yang bikin rumit yang harus dituntaskan yang paling utama adalah yang namanya skripsi. Oke, mungkin kali ini sebelum kita beralih ke Bapak dosen kita yang terhormat, tentunya kita akan ke mahasiswanya dulu nih. Aku dapat bisikan sedikit bahwasannya ada salah satu di antara mereka berdua nih, ada yang bebas skripsi. Tapi bakal kita kupas dulu nih. Nah, aku mau nanya dulu dari Jili nih. Jili, kira-kira apa sih tantangan terbesar yang kamu rasakan saat menyusun skripsi? Baik, mungkin dari saya sendiri tantangan terbesar ikut skripsi. Mungkin yang pertama, saya kebetulan di semester lalu itu ikut program magang, Pak. Magang MSIB. Nah, jadi kemudian setelah selesai bulan 1 lalu, saya langsung tembus untuk judul skripsi. Oke, langsung satset gitu ya. Berarti udah dapet judulnya? Udah, sekarang mungkin minggu depan udah gitu. Oke, gitu. Kalau boleh tahu, boleh dong share judulnya apa nih di spill? Kalau judul saya itu mengangkat peran ibu dalam film Budi Pekerti sama film Jasmine. Oke, berarti sudah ketebakan siapa yang bebas skripsinya. Oke, dari Nurul nih, waduh keren banget ya. Perempuan, kemudian dari jurusan kesejahteraan sosial, memiliki kecerdasan yang luar biasa juga dalam bebas skripsi, Masya Allah. Oke, Nurul, boleh dong ceritakan sedikit
bagaimana perjalanan hingga ke tahap bebas skripsi? Sebelum dapat reward ini, aku tuh ikut program namanya itu PPK Ormawa, sama kayak PKM, tapi kalau PPK Ormawa itu dia bentuknya tim, kita harus memberdayakan satu desa. Jadi kita ke desa-desa Simandulang yang cukup pelosok, jadi kita struggle di sana, kita menghadapinya di sana. Jadi sebelum kita achieve yang sekarang ini bebas skripsi, kita juga struggle di desa itu, kayak mana kita menghadapinya. Nah, Oke, program yang namanya PPK Ormawa, boleh dong apa tuh panjangnya PPK Ormawa dulu? program penguatan kapasitas organisasi mahasiswa. Oke, yang diselenggarakan oleh? Kemendikbud. Oke, berarti ini benar-benar reward gitu ya, Iya. mengikuti PPK Ormawa dan reward dari kampus hingga bebas skripsi. Tapi nggak semudah itu, harus katanya ada tahap sampai didanain kah, atau hanya lulus gimana tuh sampai bisa bebas skripsinya? Enggak segampang itu. Pertama kita harus seleksi internal dulu. Kita ada seleksi internal dengan organisasi mahasiswa lainnya, termasuk di UMSU ini. Kita cuma terpilih di 20 proposal dan terpilih salah satunya kita. Alhamdulillah dari seleksi internal kita seleksi lagi ke tahap yang lebih seriusnya, itu dan alhamdulillah kita dari situ lolos ke tahap pendanaan. Selesai tahap pendanaan kita presentasi lagi. Kalau misalnya Oke. presentasi baru bisa masuk ke sana, ke desanya itu. Oke, dan itu diwawancari langsung oleh tim Di Belmoa. Bilmawa Nasional ya? Iya. Oke, luar biasa. Nah, sama kayak Jimmy tadi yang dirasakan, mungkin tantangan dari mengikuti PPK Ormawa itu apa itu? Tantangannya selain menulis proposal secara tim, tapi pasti ada keegoisannya masing-masing karena proposal kan. Terus itu tantangannya itu ya di desa itu sendiri, kayak kita menghadapi tim-tim kita, menghadapi masyarakat yang gimana menerima orang baru, apakah siap atau tidaknya mereka gitu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong buat sahabat kita berdua di sini. Nah, mungkin kalau itu kita udah mendengar tantangan-tantangan yang dirasakan mahasiswa saat menghadapi yang namanya menyusun skripsi. Nah, kalau dari Pak Jahan, mohon izin Bapak, kira-kira ini tantangan utama yang sering dihadapi mahasiswa itu apa Pak? Yang sering Bapak dengar, yang sering Bapak dapatkan? Oke, terima kasih ke Bang Mama, kayaknya dengar ya. Iya. Kita santai tapi harus serius juga lah. Supaya message pesannya sampai kepada teman-teman yang di luar, supaya pengalaman adik-adik juga bisa menjadi motivasi yang ada di luar. Nah, sebenarnya permasalahan itu muncul lebih dominan dari diri kita sendiri sebenarnya. Yang pertama adalah berkaitan dengan manajemen waktu. Karakter yang sering kita jumpai ketika mahasiswa adalah menyelesaikan suatu hal itu di ending masa Iya, hal benar. yang menyulitkan, sehingga mahasiswa itu terjebak dalam satu situasi yang harus keluar dari zona tersebut. Nah, pentingnya manajemen waktu itu adalah supaya kita bisa spare di mana kemampuan kita, kemudian di mana tahan tubuh kita, kemudian kita punya plan. Itu sebenarnya bisa diawali dari semester 5 atau semester 4 sudah bisa menyusun kira-kira project plan kita apa untuk nanti menyelesaikan skripsi itu. Ini kan berkaitan dengan tugas akhir mahasiswa ya. Benar. Tugas akhir mahasiswa. Nah, manajemen waktu itu menjadi salah satu tantangan itu yang memang sulit, dan hampir setiap kita mahasiswa, terutama mahasiswa yang membagi waktunya itu bukan hanya untuk kuliah ya, tapi ada juga yang kerja, Bang Ahmad. Benar. Jadi kita sering jumpa itu mahasiswa yang, Pak, saya ada kegiatan, ada kerjaan Pak gitu, sehingga kita sebagai dosen itu juga harus sekarang harus mengadaptasikan dengan waktunya mahasiswa gitu. Jadi itu juga menjadi tantangan juga, bukan hanya ke mahasiswa tapi ke dosennya. Nah, selain dengan manajemen waktu itu adalah salah satunya adalah komitmen kita sebagai mahasiswa ya, menyelesaikan dari awal kita masuk, dari awal misalnya adik-adik masuk ke UMSU, ke FISIP, seharusnya sudah punya komitmen kira-kira berapa tahun saya harus tamat. Kalau kemarin kan sudah dibilang 3 tahun, 6 bulan, 7 bulan, dan 8 bulan sampai spare 4 tahun itu adalah waktu yang baik untuk menyelesaikan tugas akhir. Jadi itu dulu Bang Ahmad, jangan saya keluar semua lah. Siap, Jadi mantap. nanti biar Ternyata jadi dosen pembimbing itu juga ada merasakan kesulitannya ya. ya, betul. Menyesuaikan waktu dengan mahasiswanya juga ya Pak ya. Contohnya gini Bang Ahmad. Halo Pak, pesan nih, atau WA. Bapak ada di kampus misalnya. Oke. Nah, baik, saya di kampus misalnya gitu. Tapi kira-kira kamu di mana ini? Pak, saya lagi masih di rumah. Nah, itu. Oh, sering gitu ya Pak ya? Jadi itu yang sering ini ya, Iya. terjadi ke mahasiswa dan kepada dosen juga gitu. Oke. Ini yang bisa dikolaborasi lah, bisa dirubah.
Itu kurang lebih seperti itu Bang Ahmad. Iya, mudah-mudahan tersampaikan buat teman-teman yang dalam menyusun skripsi juga nih. Oke, nah terkait tadi tentang mengatur waktu ya, kalau dari dosen pembimbing. Tapi kalau dari mahasiswa dalam mengatur waktunya sesuai dengan aktivitasnya bagaimana dari Jili sendiri? Dengan beragam macam aktivitas Jili, kemudian juga mengatur waktu menyusun skripsi dan bimbingan itu bagaimana cara mengaturnya dari Jili? Baik, mungkin dari saya sendiri mengatur waktu itu kebetulan saya ikut HMJ Iko Bang. Oke, mahasiswa aktif di organisasi nih. Jadi, kebetulan jadi di semester itu juga ngurus organisasi, posisi saya diamanahin jadi wakil ketua umum. Waduh, berat juga tantangannya tuh. Jadi ya tugas saya tuh mengurus internal, terus program kerja yang belum berjalan. Lagi ini semester 7 juga ribuh-ribuh ya kan. Nah, benar. Jadi bagi waktunya cukup sulit mana milih organisasi atau kuliah dulu gitu. Jadi kuliah dulu Bang pentingnya. Oke, ada nggak waktu timingnya? Oh, di saat dalam 1 minggu nih, 3 hari aku fokus ke HMJ, 2 hari aku ngerjain skripsian, kemudian 2 hari sisanya aku bisa refreshing bersama keluarga, atau ada random aja atau gimana? Kalau bagi waktu sendiri sih kayak random sih Bang, tergantung urgensinya dulu. Gitu. Oke, berarti menyesuaikan dengan skala prioritas ya. Oke, luar biasa. Tapi kalau misalnya dari Nurul sendiri nih, Nurul, waktu teman-teman dalam menyusun skripsi, Nurulnya sekarang saat ini ngapain nih? Saat ini sih sebenarnya kita nggak ngapa-ngapain, tapi kita saya pribadi punya schedule, jadi kayak dari bangun sampai tidur lagi punya schedule, kayak mungkin pagi kita beresin kamar, habis itu kita jam berapa kita ngerjain, sore kita mungkin kalau misalnya senggang kita belajar, mungkin nanti kayak biasa kalau selesai revisian hari ini besok mungkin bisa ini. Oke, tapi kalau ketentuan dari prodinya sendiri atau ketentuan dari fakultas mungkin Nurul yang khusus untuk mahasiswa bebas skripsi. Kalau misalnya yang tadi menyelesaikan skripsi kan harus ada melewati sempro, mengurus surat SK1, SK2 dan lain sebagainya. Ibu kata kayak ya nanti kita pas pengajuan ini cepat tinggal ACC itu aja sini plusnya situ. Oke. Revisi banyak. Oke, jadi dilihat buat teman-teman yang nonton nih, mau yang ikut skripsian atau mau menjadi yang bebas skripsi nih. Itu dilihat buat teman-teman yang melihat di video ini ya. Nah, tapi kalau misalnya dalam penulisan skripsi ini kan banyak tuh sering kesalahan-kesalahan ya, mengikuti bimbingan kayak Jili. Kalau boleh tahu disebutkan boleh nggak siapa nih nama dosen pembimbingnya saat ini? Dosen saya itu Pak Tori. Pak Tori, oke. Nah itu kan pasti butuh waktu yang waktu ketemu dosen bimbingan gitu kan. Bahkan juga kita nggak tahu apakah langsung ACC atau tidak, banyak kesalahan-kesalahan dalam penulisan skripsi. Mungkin kalau dari Pak Jihan sendiri nih, kira-kira kesalahan umum yang sering dilakukan mahasiswa dalam penyusunan skripsi apa aja itu Pak? Baik, sebenarnya yang sering terjadi nih, ini bukannya kisah dua orang, hampir rata. Semua memang yang sering terjadi adalah mahasiswa alfa atau lupa untuk membaca buku panduan dan pedoman penyusunan skripsi. Padahal seharusnya bukan di semester 1 yang dibaca. Seharusnya di semester 5 itu dengan ada mata kuliah yang mendukung seperti metodologi penelitian, kemudian ada praktikum dan sebagainya, sudah bisa lah mengamal supaya anak-anak ini ada kita ini membaca buku panduan dan pedoman itu. Supaya apa? Supaya lebih kurang untuk memahami sistematika penulisan. Nah sekarang banyak kita terjebak di situ sehingga harus mereka belajar baca dulu lagi, kemudian lagi di revisi dan hampir mungkin idealnya mungkin kalau di luar itu bisa sampai 6-8 kali ini nggak bilang, jadi itu mengawal kita itu nggak buat mahasiswa ya kan. Itu juga makanya kami mungkin di dosen berharap ya supportingnya dan keinginan awalnya itu adalah dari masing-masing ada di mahasiswa ini udah bisa lah memberikan satu tanggung jawab untuk bisa mengurangi beban mahasiswa, beban dia semester 7 dan beban si dosennya untuk merevisinya gitu. Jadi untuk membaca lagi gitu ya. Jadi itu juga yang menjadi tantangan pada saat ini. Nah yang kedua mungkin saya lihat selain buku panduan dan pedoman itu adalah kita harus lebih sering ya, maksudnya lebih harus adapting dengan kondisi fenomena sekarang. Ini sekarang sering terjadi, adik-adik ini kesulitan untuk mengajukan judul apa ya, semester 7 baru sibuk untuk nyari masalah ya kan, benar kan? Benar baru sibuk apa gitu, apa yang mau saya ikuti ya gitu ya kan, padahal sudah seharusnya sudah bisa itu lihat-lihat, oh ini kelemahannya seperti ini. Nah
dari kelemahan inilah saya bisa menyusun satu model kira-kira judul apa yang cocok. Tadi komunikasi kira-kira harus diadaptasikan dengan mata kuliah pendukungnya, dan itu kan mata kuliah konsentrasi dan sebagainya. Kalau Kesos kan tidak punya konsentrasi, jadi lebih pada fenomena sosial, intersosial dan sebagainya. Nah, dan kita satu lagi ada IAP ya. IAP, ya. Jadi kira-kira 3 prodi ini bisa lah untuk melihat kira-kira bagaimana lah menyusun satu tema khusus untuk dijadikan judul kurs akhir skripsi. Oke aja Bang Amar. Oke, nah informasi buat teman-teman nih untuk yang belum mendapatkan informasi terbaru terkait tentang buku pedoman yang terbaru untuk ujian skripsi, tentunya udah dapat diakses melalui link kita di www.visit.umsu.ac.id. Langsung aja teman-teman boleh klik pilihannya di bagian menu, kemudian ada pilihan pedoman buku pedoman panduan skripsi. Teman-teman boleh langsung aja download dan ikuti aturan-aturan yang ada di buku pedoman tersebut. Nah, terkait tadi nih tentang pemilihan topik nih Pak Jehan, bahwasannya banyak nih sering mahasiswa kan ketika semester 7 baru langsung keter untuk mencari yang namanya judul apa nih yang harus diselesaikan, judul apa nih yang harus yang kita buat nih. Mungkin dari Bapak sendiri selaku dosen pembimbingnya, kira-kira ada nggak strategi yang terbaik dalam menentukan topik yang terkait dengan hal-hal yang saat ini, atau mana nih yang nggak perlu dibahas gitu? Iya, mungkin yang pertama kita kan sebagai mahasiswa bisa mengukur kemampuan tadi saya bilang dari awal. Kemampuan kita sebagai mahasiswa itu seperti apa. Jangan mau terlihat expert di luar dari kemampuan kita untuk mengkaji suatu hal. Mau apa deskripsi ini mau dilihat orang supaya lebih wah gitu atau apa enggak juga. Iya juga. Jadi kita sebagai bentuk tanggung jawab akademik kita kan kalian sebagai mahasiswa supaya lebih lebih mendalami dan memahami keilmuan itu. Nah, jadi bisa jadi ada trik ataupun trik yang bisa harus dilakukan oleh mahasiswa. Yang pertama adalah tadi di semester 4, 5 itu sudah mulailah dia untuk lebih mendekatkan dirinya itu terhadap satu keinginan dan satu kekhususan yang dimiliki dia. Kan ini ada konsentrasi itu. Nah, kalau ada konsentrasi misalnya di komunikasi ada humas misalnya, pahami aja kira-kira model-model seperti apa, topik-topik seperti apa yang dekat dan bisa dipecahkan dengan praktikum kehumasan itu. Nah, kalau Kesos kira-kira ada praktikum 1, praktikum 2 dan sebagainya. Kira-kira permasalahan apa yang lebih didekatkan mulai dari situ. Dilihat di luar dari nanti ada mata kuliah yang wajib yang harus selesaikan set 7. Nanti IAP juga seperti itu. Lebih kepada orientasi kepada fenomena-fenomena birokrasi dan pemerintahan. Nah, sekarang itu satu masalah kita Bang Amar, adik-adik adalah kesulitan dan tidak mau membantu waktunya membaca. Oke, betul. Jadi intinya semua masalah fenomena sosial itu ada dalam media publik, media sosial, media informasi di masyarakat. Nah, skripsi itu kan diawali dari kita memahami latar belakang masalah. Hal apa yang melatar belakangi sehingga kita membuat judul. Tiba-tiba kalau kita membuat judul atau masalahnya kan sama doang, itu nggak boleh. Gitu. Jadi itulah sekarang harus dimiliki dan dipahami adalah kemampuan mahasiswa untuk memahami fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, harus dicatat juga mahasiswa tersebut dilihat dari nilai-nilai dia itu lebih condong dan lebih experience kemana. Contohnya dia bagus kemana nilainya A, lebih bagus kemana. Kan dilihat penilaian bukan subjektif ya, tapi nilai kemampuan individu dia juga dapat nilai seperti itu. Nah, itu Bang Amar yang sering kita jumpai. Nah, mungkin porsinya lebih banyak ke saya lah sebagai dosen pembimbing. Karena karakter mahasiswa ini sekarang kan apalagi berada dalam generasi yang kita anggap, saya mungkin salah satu orang yang nggak setuju kalau dianggap generasi Z itu generasi rebahan ya. Saya mungkin agak memahami. Saya juga tim itu Pak. Jadi karena soalnya generasi Z itu lebih banyak kreativitasnya, lebih banyak membaca media sosial atau lebih responsif kepada media sosial. Betul. Jadi sehingga generasi Z ini sebenarnya lebih tinggal diarahkan aja. Tidak kita seperti dulu harus mencari di internet, TikTok dan sebagainya. Cari ini di sebagainya. Korpus buku, membaca seharian dan sebagainya. Sebenarnya diutamakan dengan media sosial ini. Benar. Anak-anak ini kita semua ini atau generasi Z ini ya dibantulah dengan kondisi sekarang gitu. Dan mungkin itu kami sebagai dosen pembimbing tinggal melihat di mana kemampuan dia, di mana mind map dia,
state of the art dia, kemudian dia mampu menyelesaikan fenomena itu dengan teori-teori apa yang cocok untuk memecahkan masalah itu. Nah, itu dia. Kan ada state of the art, ada kerangka konsep dan sebagainya. Nah itu. Tadi misalnya kasus yang misalnya di atas skripsi, mereka kan sudah diuji dengan profesor dan figure yang lebih keras lagi mungkin, kan makanya mereka dibebaskan Skripsinya. ya kan. Kemudian mereka misalnya komunikasi ada praktikum ya, jadi ada cara-cara yang memang dilewati di lapangan ya. Jadi itu Bang Ahmad. Oke, berarti poinnya ini adalah buat mahasiswa itu harus menyesuaikan dengan kapasitas dirinya ya teman-teman. Kalau dari Jili sendiri ngambil judul itu memang kemauan atau karena gengsi nih? Gengsi nggak bisa selesai ya. Pokoknya udah selesai. Iya betul. Nah, sebenarnya kalau saya sendiri judul itu awalnya nggak itu Bang, jadi ada 2 judul yang ditolak. Jadi kebetulan yang judul ketiga ini baru di ACC. Nah, jadi latar belakang saya mengambil itu sebenarnya di film itu kan kadang kita lupa nih peran seorang ibu dalam film. Iya. Kan peran ibu itu cuman sebatas figuran aja gitu, bukan peran penting. Nah, jadi saya mengambil peran ibu, bagaimana sosok ibu itu digambarkan dalam film betul-betul dia itu adalah sebagai second kepala keluarga gitu Bang. Oke. Dalam film apa tuh? Film Budi Pekerti contohnya. Oke, berarti Jili konsentrasinya Audiovisual. udah bisa di komen ya. Udah bisa ditebak di kolom komen. Oke. Nah, Jili tadi udah ngebahas terkait tentang skripsinya dengan judul-judulnya. Kira-kira nih kalau tadi ada tantangan di awal, mungkin bagi Jili dalam menghadapi skripsi, siapa nih support system terbaiknya? Nah, kalau support system sendiri yang pasti utama diri sendiri dulu Bang. Oke, itu pasti ya. Harus tanamkan niat dalam diri. Diri sendiri, kemudian ada teman-teman juga dari HMJ juga saling support, kami saling sharing gimana cara mengerjakan skripsi, kemudian juga bantuan dari senior-senior yang sebelumnya yang udah ngerjain hampir sama dengan judul saya, juga nanya. Udah sih. Oke, tapi kalau keluarga ada nggak ini? Kapan lagi tamat? Gitu-gitu ada nggak? Masih sih Bang, setiap pulang kampus kan paling malam ditanya, "Man, skripsinya udah siap?" Gitu. Oke, yang paling banyak nanya tuh dari kakak atau dari mama, ayah? Orang tua sih Bang. Orang tua ya. Oke, tapi itu sebagai bentuk dorongan biar Iya, dia makin semangat lagi menjalankan skripsinya. Oke, Nurul, enak banget jadi Nurul. Boleh nggak tekanan posisi ini? Oke, Nurul, tadi kita udah dengar prosesnya, tapi menurut Nurul gimana sih jalur tanpa skripsi ini lebih relevan nggak dengan dunia kerja nantinya gitu menurut Nurul? Menurut saya pribadi sih kalau misalnya itu relevan nggak juga sih, bisa bilang iya bisa nggak, karena penulisan skripsi adalah menurut saya tuh nanti dasar sebagai ketika kita mengambil S2 itu butuh tesis kan. Iya. Nah kalau misalnya kita nggak tahu cara penulisan skripsi dengan benar, bagaimana cara penulisan tesis. Jadi kayak kita tetap harus belajar skripsi, kita butuh bimbingan skripsi juga, meskipun kita ada reward untuk membuat skripsi, tapi kalau misalnya someday kita S2 kita tetap butuh tesis. Jadi basic kita sebagai penulisan skripsi itu harus tahu juga. Oke, Harus mantap. belajar juga. Jadi jangan walaupun udah bebas skripsi langsung santai, enggak ya ternyata. Tapi ini Nurul tanggapan orang-orang sekitar ya, terutama dosen atau keluarga ketika Nurul bebas skripsi itu bagaimana? Lingkungan sekitar sih kayak enak ya jadi Nurul gitu, bebas skripsi. Sebenarnya nggak juga ya, karena kan kita waktu Aduh, enggak juga katanya guys. ini kan Apa enggak juga skripsi ini meronta-ronta ya? ya kan ya tahu betul kan, kan di KPPK itu juga ada struggle di situ. Oh, iya, Kalau ada untuk orang tua ya udah, alhamdulillah berarti itu yang setantara lah dengan apa yang diperjuangkan sebelumnya. Sip, luar biasa. Oke, nah dari Pak Jehan, kalau misalnya terkait tentang masalah bimbingan ya, antara ini terkait dengan waktu itu sulit banget pasti menyesuaikan mahasiswa dengan kegiatan Bapak di kampus untuk mengajar, belum lagi kegiatan yang lainnya. Kira-kira seberapa penting sih bimbingan rutin dalam proses penyusunan skripsi agar mahasiswa-mahasiswa yang melihat ini juga tahu dan memahami? Oke, baik. Sebenarnya ya kalau saya pribadi sebagai dosen pembimbing berharap si mahasiswa itu dan juga teman-teman dosen yang lainnya juga selalu menjalin komunikasi yang efektif kepada dosen pembimbing. Karena terkadang tiba-tiba menghilang, tiba-tiba datang gitu. Ini mahasiswa ini tiba-tiba kabarnya mendadak gitu kan. Dosen kan ada kegiatan yang benar, ada kegiatan akademik. Ya, apalagi ada dosen pembimbing itu diamanahkan
menjadi di dalam struktural atau apa gitu, Iya. di luar dari dosen. Seperti Pak Jahan sendiri ya, sekretaris program studi IAP. Dan justru itu makanya ditanya nih. Ya, jadi makanya yang pertama satu, kalau saya berpikir jalin komunikasi yang efektif itu, kalau kita kan idealnya kan kalau bimbingan itu harus 6 atau 8 dan harus lebih dari 10 bimbingan. Supaya apa? Semua tuntas dari mulai bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 sampai dengan kesimpulan dari rekomendasi itu memang tuntas itu. Ketika nanti diuji, bukan hanya kan ini skripsi ini bukan hanya menjadi tanggung jawab si mahasiswanya saja, tapi menjadi tanggung jawab si dosen pembimbingnya juga. Karena nanti apa yang disampaikan mahasiswa itu pada dosen pengujinya kan itu tanggung jawab dosen pembimbing juga, Bang. Benar. Jadi komunikasi yang efektif itu salah satu solusi yang sangat baik untuk si mahasiswa dan dosennya. Ketika sudah komunikasi, maka mahasiswa ini kita kan dosen ini sebagai fasilitator ya. Benar. Memfasilitasi mahasiswa untuk memecahkan masalahnya dalam skripsi. Terkadang jangan biarkan ya mahasiswa dosen itu diberikan masalah lagi. Oke. Gitu ya. Kadang kan itu ngapain datang misalnya. Oh ini Pak saya mau bimbingan ini. Udah dapat semalam, sudah dapat. Ini Pak belum Pak. Aduh. Nah, jadi usaha apa Bang Amar yang sudah dilakukan itu perlu juga loh. Oke. Gitu. Dan terakhir mungkin Bang Amar kalau kita berpikir selain komunikasi efektif dan tadi memang kita sebagai fasilitator itu harus lebih intens. Kemudian terakhir saya pikir mahasiswa ini kan apa ya sudah saatnya lah harus bisa menjadi salah satu pioneering ya. Kenapa kok kalau dalam permainan catur ini Bang Amar, kenapa pion itu selalu taruh di depan? Kalau di aja kenapa itu? Iya, supaya bisa menjaga dan menyelesaikan apa yang akan terjadi nanti ketika nanti orang menyerang. Oke. Skripsi itu kan dibaca orang. Iya kan? Jurnalnya kan dibaca orang. Keluarannya itu dibaca orang. Proses pemilihan ini dibaca orang. Kalau sistematikanya itu nggak tepat, nggak baik penulisannya, kemudian tak apa-apa saja yang diisi, siapa yang tanya situ? Dosen pembimbing. Baca siapa dosen pembimbing? Maka saya bilang skripsi ini bukan hanya tanggung jawab mahasiswanya, tapi tanggung jawab dosennya. Nah mungkin ini dari saya pribadi sebagai dosen pembimbing ya, berjumpa dengan adik-adik mahasiswa yang berbagai macam karakter. Tapi alhamdulillah kita yakin, Bang Amar, di musuh ini memang adik-adik ini sudah dikasih bekal dari awal. Dari mulai mereka mengadakan kajian intensif alisan Muhammadiyah, kemudian adik-adik ini juga dilatih dengan mata kuliah yang diasuh dan diangkuh oleh orang-orang yang punya kapasitas dan kapabilitas. Kemudian terakhir, UMSU mensupport kegiatan-kegiatan yang lebih kepada kemahasiswaan. Nah, contohnya tadi ini mereka MC kan, magang ya, Iya, misalnya. MCD kan, magang sertifikat. Yang memang itu susah, misalnya harus kompetisi dengan orang banyak. Si Ari tadi itu bebas skripsi Bang Amar. Iya. Iya. Di mana coba kita bisa ada kampus universitas yang mensupport itu lebih kepada proses itu. Nah, dia juga UMSU pada saat ini memberikan reward dan juga memberikan punishment. Iya. Ya, bukan hanya rewardnya aja. Kalau tidak lulus ya bisa kena DO juga. Yes. Nah, itu Bang Amar yang perlu dipahami. Anggaplah kami pembimbing ini sebagai teman dekat. Kalau teman dekat kan curhatnya banyak. Tapi yang curhat masalah ekonomi ya. Jadi curhat masalah perkuliahan. Jadi itu Bang Amar nanti kita kupas lagi. Benar, menarik banget pembahasan kita di hari ini tentunya seputar tentang persiapan mahasiswa dalam penyusunan skripsi. Bahwasannya bahwa proses ini membutuhkan perencanaan ya pastinya teman-teman, di mana persiapan ini harus benar-benar matang, kemudian juga disiplin dan juga penuh dengan ketekunan. Begitu juga dengan Jili, Nurul saat ini yang tengah mensupport juga untuk dirinya dan orang-orang di sekitarnya, mahasiswa lainnya. Dalam menyelesaikan skripsi tentunya ini adalah hal yang benar-benar realistis, menentukan jadwal untuk penelitian, kemudian berdiskusi dengan dosen pembimbing juga. Jadi buat teman-teman yang dalam penulisan skripsi tetap semangat dan jangan lupa untuk melakukan yang namanya sebuah komitmen yang besar buat kita untuk terus maju, bangkit dan menyelesaikan perkuliahan kita di semester akhir ini. Oke, mungkin kata-kata terakhirnya nih ya sebelum kita akhiri podcast kita di hari ini, buat teman-teman boleh nih di-share tips dan triksnya bagaimana cara yang tepat untuk tetap produktif dalam menyelesaikan skripsi.
Dari Jili dulu. Tips dan trik untuk ngerjain skripsi ya Pak? Iya. Mungkin dari saya tips and triknya yang pertama itu niat, yang pertama niat, yang kedua itu kumpulin mood kalian sebagus-bagusnya, terus jangan lupa cari referensi, kemudian baru temukan judul kalian. Nah, setelah ketemu, balik lagi ke step yang sebelumnya itu referensi, perbanyak referensi. Seperti kata Pak Jehan, kita harus rajin membaca, ya, karena baca itu adalah jendela ilmu kita. Karena kalau tidak membaca, kita tidak tahu bahwa dunia itu seluas itu. Oke, luar biasa motivator kita Jili. Oke, kalau tadi itu motivator dari Bapak Jili ya. Calon sarjana SIKOM. Amin, tepuk tangan dong. Kita akan beralih ke teman sebelah kita ya, yang bebas skripsi yang santuy, bener? Enggak. Oke, mungkin ini buat teman-teman, kasih dong tips and tricksnya memilih jalur skripsi itu gimana caranya biar bebas skripsi. Jadi salah nih kan, grogi lihat yang bebas skripsi ini. Gimana sih buat teman-teman agar bisa bebas skripsi juga kayak Nurul? Yang penting sih banyak-banyak ikut event di luar sih, yang apalagi kayak magang, PKM, Village, PPK Ormawa yang diadain sama Kemendikbud juga bisa mengarahkan. Yang penting niat sih sama mau membangun relasi sama masyarakat, sama kita. Oke, berarti yang poinnya adalah opportunity, apalagi sebagai mahasiswa UMSU gitu, benar kayak kata Pak Jehan tadi, bahwasannya UMSU ini selalu mensupport dan mendukung mahasiswanya dalam mengembang prestasi dan juga kemampuan yang dimiliki hingga dapat reward bebas skripsi. Oke, kalau ke Pak Jehan mungkin ya tipsnya ini buat para mahasiswa biar tidak menunda-nunda mengerjakan skripsinya. Gimana tuh Pak? Pertama kita lupa ya bahwasanya kita selalu harus disupport dari jalur langit dan jalur bumi ya. Yang pertama adalah kedua orang tua kita. Jadi adik ini ternyata sebagian besar lupa bahwasanya izin orang tua itu adalah salah satu modal utama ya. Kenapa kita harus berkomunikasi dengan orang tua? Jadi bahwasanya suatu hal di luar dari kultur kita lah. Ya, bahwasannya kita sebelum menyelesaikan suatu hal itu harus minta izin dulu sama orang tua, dan ini harus dibuat seperti satu kebiasaan ya. Itu yang pertama, kita komunikasi yang baik dengan orang tua. Nah, selain itu kita komunikasi dengan situasi di kampus, lingkungan kampus. Sekarang UNSU mensupport dengan ketepatan waktu lulusan itu, ya kan? Jadi kalau bisa 4 tahun itu harus sudah selesai. Nah, bagaimana di semester akhir ini? Kalau saya berpikir ini kembali closing statement, ya, bahwasanya perbanyak kita harus memahami kemampuan tadi itu, manajemen waktu dan sebagainya itu menjadi salah satu trik yang sangat luar biasa. Kita sering mungkin di kelas ya saya sampaikan, kalau yang punya pasangan itu diputusin aja kan pasangannya gitu ya. Biar fokus ya Pak ya. Lagi karena enggak Pak, pacaran pasangan itu support system, enggak itu. Saya yakin itu salah satu hal yang membagian waktu pikiran juga gitu. Tadi komunikasi ke sini, ke pasangan yang harus disampaikan lagi apa, kok dibalas pesannya. Ini ada kasus ini. Kasus seperti itu, seperti itu, Bang Amar. Maka saya selalu di kelas mengatakan seperti itu, terusin dulu lah. Biar sinamuknya nanti mahal. Itu ya. Waktu lebih mahal juga hingga sinamon juga makin naik. Iya, gitu. Itu kan keluar dari itu ya. Fokus juga mengamar, selesaikan skripsi ini menjadi salah satu hal yang jangan membebani ya. Semua sudah ada, buku panduan sudah ada, fasilitas sudah ada diberikan kampus, universitas. Kemudian biru-birunya juga memberikan pelayanan yang bisa menyelesaikan itu. Prodinya juga hadir ada di situ. Nah, semua elemen ini kan punya kolaborasi yang penting. Kalau semua sudah ada, tapi mahasiswanya tidak meyakinkan dirinya untuk menyelesaikan itu, ya sama aja. Apa yang sudah dibuat oleh kampus universitas, kalau mahasiswanya itu tidak menjadi skala prioritas, ya sama aja Bang Ahmad. Nah, jadi intinya saya berpesan kepada adik sekalian, kepada kita semua yang ada di luar yang menonton podcast ini, supaya bisa lebih lebih mempercayakan dirinya lah. Selagi kita tidak banyak percaya diri, tapi ini harus percaya diri lah dengan dirinya. Lebih berani lagi. Lebih berani, strong itu, maksudnya lebih kuat. Jangan lemah gitu Pak. Ini belum apa-apa udah lemah, bimbingan sekali nangis gitu kan. Maksudnya itu juga yang meyakinkan diri kita itu bisa gitu.
Dan tahapan itulah nanti suatu saat ketika sudah wisuda, itu yang selalu diingat. Selain dari apa yang sudah ditentukan dari buku pedoman dan sebagainya. Jadi terima kasih Bang Amar. Jadi ini kapasitas saya sebagai dosen ya. Kalau tadi kapasitasnya sebagai mahasiswa juga mungkin jawabannya beda-beda juga. Tapi rasanya pembahasan ini enaknya lebih panjang lagi dibahas. Sebenarnya dengan waktu yang singkat ini itu tidak cukup. Tapi buat teman-teman yang ingin bertanya seputar tentang penulisan skripsi bersama dosen pembimbing Pajean ataupun juga bersama teman-teman yang hadir di sini yang kita undang, boleh nih di-share Instagramnya juga, mana tahu ada DM kalian juga kan. Gimana nih kalau Ciwi? Untuk Instagram saya itu @ahmadsadili Sadile. Oke. Untuk Next. saya pribadi yaitu @nurul_ar. Biar bisa sharing-sharing PPK Ormawa ya. Ya. Oke, buat Pak Jahat mungkin mana tahu ada mahasiswa nih yang bingung untuk menentukan judul gitu, bisa sharingnya ke. Saya lupa Instagram saya lupa. Tapi nggak apa-apa, nanti boleh klik di Bisa. boleh kita tampilkan di sini. Nanti bisa lah. Selain Instagram, datang aja lah. Iya, ke ruangan prodi ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton podcast kita di hari ini. Connect Visip UMSU, Creativity, Objective, Networking, Neutral, Enthusiast, Capable, and Trends. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. See you and bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.